Ya tinggal menghitung hari timnas Indonesia versus Cina akan berlangsung. Pertandingan ini bakal menjadi berita utama di TV internasional. Bahkan laga Indonesia versus Cina disorot oleh FIFA sendiri. Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut, setiap timnas Indonesia bermain. Menurutnya FIFA dan pihak penyelenggara selalu untung besar dari segi komersial, baik secara hak siar ataupun tayangan yang menyentuh jutaan tayangan. Dicap sebagai negara terbesar ketiga di dunia. Dan gilanya masyarakat Indonesia kepada sepak bola membuat FIFA full senyum ketika tim negara ini bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi setelah skuad ini dihuni para pemain bintang Eropa. Nama timnas Indonesia semakin menjadi besar, terutama sekarang Indonesia sudah masuk sejajar dengan tim-tim besar di Asia. Di balik itu ada kabar menunjukkan datang saat TC di Bali, di mana dua pemain keturunan bakal absen saat melawan timnas Cina. Pemain yang pertama yaitu Eliano Reinders. Ya, pemain ini bakal absen karena harus menemani istrinya lahiran di rumah sakit. Patrick Kluivert juga mengizinkan Eliano karena keluarga adalah nomor satu. Namun di balik itu ada hal yang sangat disayangkan, di mana beberapa SDM rendah malah berkomentar negatif terhadap absennya Eliano Reinders. Lihatlah bagaimana kelakuan beberapa netizen Indo. Mereka berkomentar seperti tidak punya hati. Buat kalian yang berkomentar negatif tentang absennya Eliano, coba dengarkan ucapan pelatih Eropa 1 ini. Treneri, kaip vertinat, kad Augusto Lima išvažiavo serijos metu, gimė vaikas, viskas aišku, bet kaip jūs vertinat, kad jis išvažiavo, paliko komandą? Kaip aš vertinu? Taip. Aš jam leidau išvažiuoti. Bet ar normalu, kad pusfinaliai išvažiuoja žaidėjas vis tiek? O tu turi vaikų. Tai kaip turėsi vaikų, jaunuolį suprasi. Nes čia yra maksimumas, ką žmogus gali patirti. Wow, geras. Ya, kemudian pemain yang kedua absen adalah Sandy Walsh. Pemain Yokohama F. Marinos ini terancam absen memperkuat timnas Indonesia karena mengalami cedera. Sandy Walsh mengalami cedera ketika bermain untuk Yokohama tanggal 21 kemarin. Akibatnya dirinya terancam memperkuat skuad Garuda, yang kini sudah memulai pemusatan latihan atau TC di Bali. Namun meski begitu, Patrick Kluivert mengatakan bahwa absennya dua pemain ini, termasuk dua pemain yang absen karena akumulasi kartu kuning, seperti Martin Pais dan Orot Mangun. Jadi semua pemain yang absen ada 4 pemain. Namun Patrick mengutarakan itu tidak masalah, karena kita memiliki banyak pemain lain yang bagus di posisi mereka yang absen. Ya, di lain sisi, para pemain keturunan yang bangga dan terluka jelang mengawal Indonesia menuju Piala Dunia. Liga-liga Eropa resmi selesai. Beberapa pemain timnas Indonesia baru saja menuntaskan tugas terakhir. Ada tawa bahagia karena juara. Ada yang terluka karena kalah. Gagal sampai turun divisi. Semua lengkap dirasakan. Begitulah sepak bola. Selalu ada yang menang dan selalu ada yang dikalahkan. Yang jelas bagi mereka yang menang tak ada kata jumawa. Perjuangan harus dilanjutkan untuk mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Bagi yang kalah tak boleh berkecil hati. Masih ada kesempatan di kemudian hari. Beberapa penggawa Garuda ada yang baru selesai bermain bersama klubnya. Sebut saja Kevin Dick dan Jay Itzas. Nasib keduanya sangat disayangkan yang berkebalikan, di mana Kevin Dick berhasil juara Liga Denmark bersama klubnya. Sementara Jay Itzas harus turun tahta karena tidak bisa angkat kaki dari zona degradasi Serie A Italia. Ya, Venezia gagal mempertahankan kasta tertinggi di Liga Italia. Mereka kalah menyakitkan dari Juventus di kandang. Hanya saja Jay Itzas absen di laga pamungkas Liga Italia kemarin. Ia terkena akumulasi kartu pada laga sebelumnya. Dengan terpaksa dan penuh sesal, ia membiarkan rekan yang lain berjuang lalu gagal setelah kembali lagi ke Serie B Italia. Kabarnya Venezia juga bakal merombak skuadnya dan akan menjual sebagian pemainnya. Untuk Jay Itzas sendiri belum diketahui apakah akan hengkang dari Venezia atau tidak. And last but not least, Group C, led by Japan and joined by Australia, Saudi Arabia. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20. Di Italia sebenarnya Jay Itzas tidak sendiri.
Dari klub lain juga ada Emil Audero yang lebih dulu merasakan kegagalan. Mungkin rasanya tak sehancur Kapten Garuda yang mesti turun kasta, tapi tetap saja gagal naik tahta memiliki ruang sakitnya tersendiri. Emil yang musim ini berseragam Palermo di Serie B berpeluang promosi ke Serie A. Mereka melaju ke babak play-off usai menempati peringkat ke-8 klasemen akhir. Apa mau dikata, di fase pertama play-off Palermo sudah gugur. Mereka kalah dari SS Juve Stabia 1-0. Kekalahan ini menandai akhir perjalanan Palermo di musim ini di Serie B Italia. Namun bagi Emil ini adalah awal dari babak baru. Dengan berakhirnya musim di klub, Emil Audero kini memiliki kesempatan untuk segera debutnya bersama timnas Indonesia. Tentu ia membawa semangat dan pengalaman dari panggung Italia ke kancah internasional. Baiknya untuk Emil Audero, dia punya waktu yang cukup untuk bergabung dengan TC Timnas di Bali. Mentalitasnya akan kembali lebih kuat karena 5 Juni nanti ia menandai debutnya berseragam Garuda di dada. Tentunya di hadapan 76.000 asang mata di GBK, sebenarnya tak cuma klub J. Itzas yang terdegradasi. Nasib tragis juga menimpa Almere City, klub yang diperkuat gelandang timnas Indonesia Tom Haye. Mereka dipastikan terdegradasi dari Eredivisie atau Divisi 1 Liga Belanda. Usai imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard pada pekan ke-33 pada tanggal 15 kemarin. Ya memang kegagalan para pemain ini tentu menyakitkan. Ditambah lagi, dengan waktu datangnya jelang laga paling penting dalam sejarah Indonesia. Kendati demikian, dari situlah mereka belajar agar tidak mengulang kesalahan agar terus berkembang. Maka di ruang yang lebih sakral, bermain untuk timnas adalah pelipur lara, pelepas rindu akan kebanggaan. Senyum yang sempat hilang bisa mereka dapatkan lagi dengan lebih sempurna, meski bagaimanapun nanti hasilnya.